Siapa sih yang zaman sekarang nggak pernah ke minimarket? Versi kecil dari supermarket atau swalayan ini memang nyediain segala kebutuhan rumah tangga tanpa bikin kita harus jauh-jauh ninggalin rumah. Salah satu orang berjasa di balik menjamurnya minimarket di seluruh Indonesia adalah Joko Susanto, founder minimarket yang total gerainya kini mencapai belasan ribu. Dari belasan ribu gerai tersebut, pundi-pundi rupiah tentu mengalir tanpa putus sampai bikin orang ini nggak pernah keluar dari daftar orang terkaya di Indonesia. Oleh karena itu, dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal ngebahas gaya hidup mewah serta kekayaan dan koleksi mobil Joko Susanto, atau lebih familiar dengan nama Joko Susanto. Merupakan seorang pengusaha retail kelas kakap di tanah air. Namun siapa sangka, di balik karirnya yang gemilang, ia sempat mengalami kenyataan pahit sebagai kaum minoritas di bumi pertiwi. Kisah pilu tersebut saat pria kelahiran 9 Februari 1950 ini harus putus sekolah akibat diskriminasi etnis Tionghoa. Alhasil karena tidak lagi melanjutkan pendidikan formal, Joko memilih membantu ayahnya mengurusi bisnisnya. Kebetulan ayahnya memiliki sebuah toko kelontong yang berlokasi di Pasar Arjuna, Jakarta. Sejak usia 17 tahun, ia telah sibuk dengan segala macam rutinitas di toko bernama Sumber Bahagia tersebut. Bermula dari menjajakan kebutuhan sehari-hari rumah tangga, Joko memulai sebuah manuver bisnis dengan membuka gerai grosir yang menyediakan rokok. Sayangnya, sebelum manuver itu dimulai, musibah besar menghantam bisnis tersebut. Pasar Arjuna, tempatnya beraktivitas, dilalap habis si jago merah pada tahun 1976. Peristiwa tersebut cukup membuatnya terpukul sebab api telah meluluhlantakan 90% modalnya. Sebaliknya, api itu menjadi kobaran semangat baru bagi Joko untuk merintis sebuah bisnis baru yang belakangan menuntunnya ke arah kesuksesan. Toko grosir rokok yang ia buka lambat laun menjadi superior. Para pengencer, pembeli langsung, bahkan sesama toko grosir pun menjadi langganannya. Besarnya animo pasar menjadi magnet bagi Putra Sampurna, seorang pengusaha cengkeh dan tembakau nomor 1 di tanah air kala itu. Tidak butuh waktu lama, keduanya kemudian menjalin kerjasama bisnis di tahun 1985. Hasil dari kerjasama tersebut terhitung cemerlang. 15 gerai rokok yang tersebar seantero Jakarta berhasil dirintis keduanya. Persis di tahun 1989, Joko dan Sampurna melebarkan sayap menuju bisnis retail. Mereka akhirnya mematenkan nama Alfa dengan tagline toko gudang rabat yang memiliki konsep swalayan atau supermarket. Alfa kala itu menyediakan kebutuhan sehari-hari rumah tangga mirip dengan apa yang dilakukan di Pasar Arjuna dahulu, hanya saja dengan skala jauh lebih besar. Gerai tersebut mulai menjamur di beberapa sudut ibu kota serta wilayah lain di Indonesia. Kemudian di tahun 1994, lahir konsep minimarket yang menjangkau wilayah-wilayah sekitar pemukiman yang diberi nama Alfa Minimart. Namun kerjasama tersebut harus terhenti ketika perbedaan visi dagang antara mereka berdua pada tahun 2005. Jadilah Joko seorang diri mengembangkan Alfa Supermarket dan Alfa Minimart yang belakangan berubah menjadi Alfamart. Ekspansi usaha kemudian ia lakukan di tahun 2007 setelah ia merintis PT Alvaria Sumber Trijaya yang kedepannya menaungi Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, serta Lawson. Keempatnya memiliki konsep berbeda-beda meski masih sama-sama minimarket. Alfamart dan Alfamidi menjadi yang paling sukses di antara keempatnya. Sukses besar tersebut mengantar perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009. Akan tetapi yang namanya pengusaha tentu saja merasakan naik dan turunnya dunia bisnis. Meski Alfamart dan Alfamidi kian berkibar, Joko malah harus merelakan Alfa toko gudang rabat jatuh ke tangan Carrefour, salah satu perusahaan retail terbesar di dunia. Perkara itu dilakukan karena omset yang tidak cukup memuaskan. Alhasil, Joko mulai fokus untuk mengembangkan Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, serta Lawson saja sejak saat itu. Usahanya ternyata tidak mengkhianati hasil. Sukses besar minimarket yang kini telah memiliki 16.000 lebih gerai mengantarkannya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia bahkan dunia. Total, Joko memiliki kekayaan bersih 1,7 miliar US dollar atau setara dengan 24,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut sekaligus menempatkan Joko sebagai orang terkaya ke-12 di Indonesia. Dengan kekayaan sebesar itu, apa aja sih yang bisa dimiliki bos besar Alfamart ini? Andai saja ia ingin mengoleksi mobil-mobil ultra mewah, garasi rumahnya tentu akan sangat menarik.
Ia dapat dengan mudah membeli Rolls-Royce Ghost seharga 25 miliar rupiah dengan mudah. Lagi pula, pembelian tersebut tidak akan membuat rekeningnya bergeser banyak jika dibandingkan kemewahan yang ia dapatkan saat menumpangi mobil tersebut. Interior dengan kualitas kelas Wahid yang dibuat dengan tangan manusia serta opsi kostumisasi yang tidak terbatas merupakan privilege tersendiri bagi pemiliknya. Belum termasuk rasanya menjadi penumpang yang layaknya berada di dunia berbeda dengan lalu lintas luar. Semua itu merupakan hal yang diburu orang-orang berkantong tebal demi menikmati hasil kerja kerasnya. Hal berbeda jika Joko berniat untuk merasakan sensasi memacu adrenalin dengan memboyong salah satu mobil tercepat di dunia ke garasinya, Bugatti Chiron Super Sport. Mobil tersebut dapat ia kemudikan dari keadaan diam hingga kecepatan 100 km per jam hanya dalam 2,4 detik saja. Belum lagi top speednya yang dapat menyentuh 490 km per jam. Semua itu bisa Joko dapatkan setelah menggelontorkan dana lebih dari 130 miliar rupiah. Lain halnya dengan properti. Joko bisa saja membeli rumah di kawasan elit Jakarta dengan perkarangan luas serta belasan kamar yang harganya 80 miliar rupiah ke atas. Begitupun dengan penunjang fashion seperti jam tangan bermerek seperti Rolex ataupun Patek Philippe dan Richard Mille yang dapat ia koleksi hingga puluhan buah. Namun, Joko bukanlah orang yang menampakkan kekayaannya. Ia tak pernah sekalipun menunjukkan benda-benda mewah melekat di tubuhnya. Sifat tersebut benar-benar mencerminkan orang yang tajir melintir tanpa butuh pengakuan.